Padahal dia tidak mendalami itu. Cuman beda dengan dirinya, udah yang paling gampang adalah disalahkan. Kan gitu. Luar biasa. Itulah orang bodoh. Makanya orang bodoh bisa jadi punya ilmu. Tapi ilmunya digunakan untuk menghukumi orang lain. Orang yang sudah bijaksana tidak pernah menghukum. Kenapa? Dia tahu yang berhak menghukum cuman Allah. Maliki yaumiddin. Hanya engkau yang berhak menghukum. Manusia seperti kita tidak ada yang diberi hak untuk menghukum. Makanya semua hak untuk menghukum diambil oleh Allah. Maliki yaumiddin. Semua hak untuk menghukum ada padaku, kata Allah. Tapi kenapa anda ini kok gampang sekali menilai orang, menghukum orang? Luar biasa, jadi Tuhan semua. Kita bicara lagi dari pandangan yang lain. Abdullah ibnu Mubarak, seorang ulama sufi, mengatakan, seseorang disebut pintar selama ia terus belajar. Begitu ia merasa pintar, saat itu ia menjadi bodoh. Itu yang saya sampaikan tadi. Ini pandangan dari Abdullah ibnu Mubarak, seorang ulama sufi. Jadi kalau kalian terus belajar, pintar. Begitu selesai belajar karena merasa diri lebih pintar dari orang lain, kalian jatuh jadi orang bodoh. Jadi orang bodoh bisa jadi berilmu. Paham ya sekarang ya? Ini agak luas nih pemahaman kita hari ini. Karena saya tidak mau menyia-nyiakan waktu yang diberikan semesta kepada kita. Kita bicara hal penting di sini. Karena ini adalah saat yang paling penting. Karena hidup itu di sini, saat ini, sekarang. Besok belum tentu kita hidup. Oleh karena itu kalau mau bahagia, bahagialah sekarang. Gak usah nunggu punya duit. Belum tentu umurmu sampai duitmu banyak. Kalau mau bahagia gak usah nunggu rumah bagus. Kalau mau bahagia gak usah nunggu sekolah beres. Belum tentu umurmu sampai sekolah beres. Kalau mau bahagia tidak usah nunggu jadi direktur. Belum tentu umurmu cukup sampai kamu jadi direktur. Kalau mau bahagia saat ini saja. Kalau mau bahagia gak usah nunggu sampai di tujuan. Lagi di jalan bahagia, putuskan aja di situ bahagia. Belum tentu umurmu sampai di tujuan. Supaya mati dalam keadaan bahagia, berbahagialah setiap saat. Paham? Oke. Jangan pakai syarat bahagia. Nah, sekarang itu baru pandangan orang bodoh berdasarkan beberapa orang. Kalau saya bahas terlalu banyak, nanti habis waktunya. Sekarang lihat orang bodoh versi Quran. Nah, versi Quran. Kita buka dulu Quran surat Al-Baqarah 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tadarus Al-Quran tiap Ramadan pasti sudah kelewat ayat ini ya. Insya Allah sudah 5 juta. One day one juz. Sampai nggak tahu apa-apa isinya. Luar biasa. Makanya ada yang bilang sama saya, ayah saya itu kalau baca Quran tenang. Ngerti nggak? Iya. Nggak ngerti. Oh pantesan tenang. Beda dengan saya. Kalau saya baca Quran tuh jantung saya berdetak-detak terus. Karena saya ngerti yang saya baca. Jadi untung kalian tuh nggak ngerti ya. Tenang aja. Kata Quran, barang siapa yang melanggar janjinya, maka aku jadikan dia kera yang hina. Itu Quran. Untung gak ngerti. Tenang aja. Walaupun melanggar janji setiap hari, tenang. Itu untungnya kalian. Karena gak ngerti, tenang. Padahal di Quran dikatakan apabila disebutkan nama Allah saja bergetar kalbunya itu. Kalau orang yang beriman itu. Jadi kalian tuh gak bergetar sama sekali. Tapi ngaku beriman. Aneh. Berbeda dengan di Quran. Kan di Quran begitu ayatnya kan? Wa iza tuliyat alaihim zadathum imana. Apabila dibacakan tanda-tanda Tuhan kepada dia, bertambah-tambahlah imannya. Saking tenang, imannya pun gak pernah bertambah.
Luar biasa ya. Itu Quran tuh kok berbeda ya dengan implementasinya. Baik, kita baca ayat ini. Wa iza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman. Lihat saya semuanya supaya ngerti. Apabila dikatakan kepada mereka, kamu beriman sebagaimana orang lain sudah beriman. Siapa mereka itu? Gak mungkin Allah nyuruh dia beriman kalau dia sudah beriman. Jadi mereka itu siapa? Mereka ini yang belum beriman gitu aja, nggak usah pusing-pusing. Tetapi mengaku beriman. Ini sebetulnya penggalan dari Quran surat Al-Baqarah tentang orang yang tertutup mata kalbunya. Jadi nanti kalian baca dari ayat 6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang tertutup mata kalbunya sama saja bagi dia. Dikasih ceramah, tidak dikasih ceramah, tidak akan terbuka. Itu ayat yang ke-6. Jadi orang yang tertutup itu dikasih ceramah, tidak dikasih ceramah, tidak akan terbuka. Berarti ceramah tidak akan bisa membuka yang tertutup. Karena untuk membuka pintu tidak bisa ceramah. Coba kalian berdiri depan pintu yang terkunci, ceramah saja. Wahai pintu, terbukalah. Aku sudah menunggu terlalu lama di depan pintu. Terbuka nggak pintu? Nah, itu. Kalian kasih ceramah aja tuh pintu yang tertutup, sampai kapanpun gak bisa masuk. Karena untuk membuka pintu yang tertutup, jetrek, kuncinya buka, pintunya baru terbuka. Jadi Quran surat Al-Baqarah 6 sedang memberikan isyarat bahwa cara membuka yang tertutup tidak cukup dengan ceramah. Harus ada metodenya, harus ada caranya. Itulah caranya harus dicari. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absharihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'alim. Wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kata Allah, banyak yang mengaku beriman di antara manusia. Padahal dia sesungguhnya bukan orang yang beriman. Yakhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan orang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, cuma mereka tidak sadar. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam kalbunya ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit mengaku, penyakit merasa. Kayak kalian kan dari kecil merasa paling beriman, mengaku sudah beriman. Padahal iman itu ada tandanya. Ciri orang beriman tuh jelas di Quran. Kholatnya khusyuk. Jelas di Quran ciri orang beriman itu, ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan seterusnya. Ciri orang beriman itu satu, salatnya khusyuk. Dua, tidak pernah melakukan, memikirkan, membicarakan yang tidak berguna. Kalian sholat gak khusyuk, mikir kemana-mana, yang dibicarakan, yang dipikirkan, yang dilakukan, yang tidak berguna, ngaku beriman. Gimana sih cirinya gak ada? Disebut tarasi, sotemun bau, hilang baunya tidak disebut tarasi lagi. Betul?
hilang cirinya, hilang namanya. Maaf, kalau ciri itu ada padamu, sebetulnya pengakuanmu itu gak ada artinya. Ngaku orang beriman, tampakkan cirinya dalam dirimu. Bahkan di Quran dikatakan, walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Ciri orang beriman itu sholatnya tidak bergantung pada ruang dan waktu lagi. Tidak 5 waktu lagi, setiap saat. Ala sholawatihim yuhafidun. Terhubung selalu dengan Allah. Setiap saat, setiap ruang dan waktu. Itu Quran. Dan kalau saya bahas ciri orang beriman, ini bukan topiknya. Kan topik hari ini orang bodoh. Kita batasi supaya tidak luas, tidak terlalu luas. Karena ilmu itu kalau tidak dibatasi terlalu luas. Baik, baca lagi ayat ini. Apabila dikatakan kepada mereka, nah mereka ini adalah orang yang belum beriman, tetapi mengaku sebagai orang yang beriman. Apa kata mereka? Lihat, berimanlah kamu, kata Allah. Sebagaimana orang-orang lain telah beriman. Apa yang mereka katakan? Si orang yang mengaku beriman itu bilang apa? Mereka menjawab, akankah berimankah kami? Akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Orang yang mengaku beriman itu, orang yang beriman sungguhan dibilang bodoh sama dia. Maka Allah bilang, dia alamkan, ala innahum humus sufaha. Kata Allah, bukan dia, bukan orang yang beriman itu yang bodoh, tetapi sesungguhnya kamulah orang-orang yang bodoh. Walakin la ya'lamun, cuman kamu tidak tahu. Makanya orang bodoh itu kan tidak tahu kalau dirinya bodoh. Itu hebatnya orang bodoh. Sampai tidak tahu kalau dirinya bodoh. Jadi menurut ayat ini siapa orang bodoh itu? Orang bodoh menurut ayat ini adalah orang yang suka membodoh-bodohkan orang yang beriman, padahal dia belum beriman. Jadi orang bodoh itu adalah orang yang belum beriman, tetapi kerjanya setiap hari membodoh-bodohkan orang yang beriman. Ini definisi bodoh menurut Al-Quran. Kira-kira masuk nggak kalian ke sini? Masuk apa tidak? Nggak usah dijawab. Jawab aja dalam hati. Suka dibaca ayat ini? Saya yakin yang one day one judge ayat ini udah kelewat. Saking kelewatnya kalian tidak dapat pesan apa-apa. Hari ini saya sampaikan pesan ini. Ya, pesan ini. Jadi Allah menyuruh beriman pada orang-orang yang belum beriman ini, tetapi dia sudah mengaku beriman. Dan ketika disuruh untuk beriman, malah dia bilang, akankah aku beriman sebagaimana orang bodoh itu beriman? Dan dia bilang orang yang beriman sungguhan itu bodoh, kata dia. Tapi apa kata Allah? Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Sesungguhnya kamulah yang bodoh, kata Allah. Cuman kamu tidak tahu. Jadi yang memberi julukan orang bodoh ini bukan siapa-siapa, Allah sendiri. Pada siapa? Orang yang hari ini belum beriman, tetapi mengaku dirinya beriman. Maka kata Allah, kamu bodoh, cuman kamu tidak tahu kalau kamu bodoh. Karena orang bodoh tidak pernah tahu kalau dirinya bodoh. Itu hebatnya orang bodoh. Makanya orang pintar itu tahu kalau dirinya bodoh. Makanya bedanya orang bijaksana dengan orang bodoh cuman satu. Orang bodoh tidak tahu dirinya bodoh, sedangkan orang bijaksana setiap saat merasa bodoh, maka dia belajar terus. Orang bodoh yang tidak tahu dirinya bodoh pasti tidak belajar, karena merasa sudah selesai belajarnya. Makanya ingat waktu kalian di wisuda, benangnya dipindahkan kan dari kiri ke kanan tuh. Ingat gak? Ingat gak waktu wisuda? Sadar? Gak tahu juga. Yang penting kalian berfoto aja pakai toge. Toge ya.
Itu dipindahkan dari kiri ke kanan tuh artinya apa? Kiri itu lambang kegelapan, kanan tuh lambang kesadaran. Dipindahkan benangnya dari kiri ke kanan. Semoga kalian sadar. Gitu maksudnya. Selesai wisuda berhenti belajar. Jatuh jadi orang bodoh. Saya pernah tanya itu teman saya yang suka mau wisuda. Itu kamu pindah-pindahkan benang dari kiri ke kanan, emang kamu ngerti? Gak tahu. Kan dulu juga, yang dulu-dulu pejabat dulu mindahin benang dari kiri ke kanan aja. Itu enak banget. Begitu saya kasih tahu, oh itu maksudnya. Iya dong, ngerti dikit lah gitu. Kasihan. Jika perlu di pidato wisuda itu kasih tahu mahasiswa bahwa benang hari ini aku pindahkan dari kiri ke kanan. Artinya apa? Kamu sekarang dari golongan kiri berubah jadi golongan kanan. Pakai ayat sedikit biar ngerti. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimana. Beruntunglah orang kanan. Kan gitu. Ya, merugilah golongan kiri. Jadi kalau di kiri terus rugi. Kalau pindah ke kanan waras. Gitu maksudnya. Selesai wisuda waras harusnya. Selesai wisuda tambah enggak waras, berhenti belajar. Jatuh jadi orang bodoh. Ini biar ceramah saya juga didengar sama yang wisudaan. Jadi ngerti sekarang versi bodoh menurut Quran? Siapa orang bodoh menurut Quran? Ngaku beriman, malah dia membodoh-bodohkan orang lain yang beriman beneran. Dia tidak tahu bahwa dia bodoh. Satu. Kita lihat ayat lain. Agak banyak ya ayatnya hari ini. Orang bodoh menurut Quran yang kedua itu ada di Quran surat Al-A'raf ayat 199. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Jadi jahilin itu bahasa Arab dari kata jahil. Jahil itu bodoh. Jadi jahilin itu gelar dari Allah buat orang yang bodoh. Awas, karena kalian ingin anaknya ke Arab-Araban, begitu lahir dikasih nama Muhammad Jahilin. Muhammadnya sudah bagus. Kadang-kadang begitu ya, asal Arab aja udah seneng gitu dianggap soleh. Jahil tuh bodoh. Jahilin orang yang bodoh orangnya. Kita lihat ayat ini. Jadilah pemaaf, khudil afwa wa'mul bir urfi, dan suruhlah orang untuk urfi. Urfi arafa, arafa itu mengenal. Makanya terjemahan yang benarnya ayat ini adalah khudil afwa wa'mur bil urfi. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang untuk mengenal. Suruhlah orang untuk mengenal. Mengenal siapa? Kenali jati diri. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal pada Tuhan. Cara mengenal Tuhan yang paling ampuh yang diajarkan para nabi, para rasul adalah kenali diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang untuk mengenal. Berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Jadi ayat ini menyuruh kita untuk berpaling dari orang-orang yang bodoh. Nah, orang bodoh yang mana? Yang tadi, yang mengaku beriman, kerjanya membodoh-bodohkan orang beriman, padahal dia sendiri yang tertutup. Tapi karena dia merasa sudah pintar, merasa sudah banyak ilmu, kerjaannya menyalah-nyalahkan orang. Berpalinglah dari mereka, kata Al-Quran. Kenapa? Bergaul dengan orang bodoh, bisa jadi kita ikut bodoh juga. Karena kebodohan itu menular. Kecerdasan juga menular. Makanya bergaullah dengan orang cerdas, kita insya Allah ke bawah cerdas. Sekarang yang ketiga, dari Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Ini ayat bagus sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna aradnal amanah. Sesungguhnya kami telah memberikan amanah. Kepada siapa? Alas samawati, kepada langit, wal ardi, kepada bumi, wal jibal, kepada gunung. Fa'abaina ahyamilnaha wa asfaqna minha. Mereka menolak untuk memikul amanah ini. Ulangi ya. Jadi Allah menawarkan apa? Amanah. Amanah itu dari kata dasar iman. Awas, ngajinya harus betul. Amanah, amanah itu kata dasarnya iman. Karena selama ini kata amanah itu jadinya titipan. Betul? Saya mendapatkan amanah apa? Titipan. Bingkisan buat disampaikan pada orang lain. Itu bukan amanah, itu bingkisan. Amanah itu kata dasarnya iman. Jadi Allah menawarkan iman ini kepada siapa? Kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Apa yang terjadi? Fa'abaina ahyamilnaha wa asfaqna minha. Mereka semua menolak iman yang akan dititipkan pada mereka. Kenapa menolak? Saya kasih tahu. Karena mereka nggak punya ilmunya, nggak punya alatnya. Karena yang diberi alat untuk bisa iman itu cuma manusia. Yang diberi alat untuk iman cuma manusia. Apa iman? Al-iman tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Iman itu adalah pembenaran oleh kolbu. Yang diberi kolbu cuma manusia. Apa itu kolbu? Langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman itulah rumahku. Karena kolbunya orang yang beriman itulah rumahnya Allah. Jadi Allah itu bertinggal dalam diri manusia. Jadi oleh karena itu maka ketika langit, bumi, dan gunung ditawarkan iman, mereka mengatakan, fa'abaina ayahmilnaha wa asfaqna minha. Aku enggan untuk mendapatkan amanah itu ya Allah. Wa hamalal insan. Dan kemudian amanah ini diterima oleh insan, oleh manusia. Jadi kalian semua itu sudah menerima amanah. Langit, bumi, gunung menolaknya, tapi kalian menerimanya. Tetapi ayat ini dipungkas dengan pernyataan yang sangat luar biasa. Innahu kana doluman jahula. Sesungguhnya manusia itu amat dolim dan bodoh. Yuk lihat saya semua. Siapakah orang yang dolim dan bodoh itu? Manusia yang mana yang dolim yang bodoh itu? Satu, yang menolak amanah ini. Satu itu. Mau menerima amanah ini? Mau? 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 Kenapa nggak mau? Karena langit tidak bisa, bumi tidak bisa, gunung tidak bisa. Karena mereka nggak punya alatnya. Sedangkan manusia diberi alatnya. Loh kenapa nggak mau? Jadi manusia yang menolak amanah ini, maka dikatakan dolim dan bodoh. Satu. Yang kedua, dia terima amanah ini, tetapi dia tidak menjaganya. Itu lebih dolim dan bodoh lagi. Jadi, kalau ingin tidak dolim, tidak bodoh, terima amanah ini dan jaga. Paham? Jadi udah tahu sekarang yang dolim dan bodoh siapa? Satu, yang tidak mau menerima amanah ini. Jadi amanah itu iman. Ingat,
ya yang tidak menerima iman ini dari Allah. Mau dibukakan oleh Allah pintu kolbunya, gak mau. Lebih suka dalam kebutaan. Luar biasa. Lebih suka buta. Aneh. Padahal tadi ada 3 penyakit manusia kan? 1 buta mata kolbu. Yang kedua penyakit kulit. Arti satu kulitnya saja. Yang ketiga kematian kesadaran. Itu diabadikan di Quran surat Ali Imran 49. Silahkan baca sendiri. Terlalu panjang kalau saya bacakan. Semakin jelas ya orang bodoh. Nah di sini bahkan ada tambahannya, bukan sekedar bodoh tapi dolim. Jadi orang dolim dan bodoh itu satu, tidak mau menerima iman. Yang kedua, menerima iman tetapi menyia-nyiakannya. Mau masuk yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Ya jangan masuk dua-duanya. Masuk yang ketiga. Terima amanah ini dan jaga. Itulah yang disebut dengan Bani Israel, orang yang berjalan menuju Tuhan. Makanya Bani Israel itu diunggulkan dari segala umat. Ya Bani Israel, uzkuru nikmati Allah alaikum wa anni fadaltukum alal alamin. Hai orang-orang yang berjalan menuju Tuhan, ya, ingatlah nikmatku kepadamu. Nikmat yang terbesar adalah iman. Sering kan kalau Jumat ada pembawa acara, kita bersyukur kepada Allah karena hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Ya syukurlah kalau udah merasakan. Tapi sayang sekali kalau dia cuma ngomong gitu, nikmat iman, nikmat Islam, sementara belum menikmatinya, bodoh. Karena iman dan Islam itu ada rasanya. Makanya Nabi Musa di Quran surat Al-A'raf ayat 143, ketika beliau merasakan iman yang sebenarnya pertama kali, apa yang dikatakan Nabi Musa? Qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maha suci engkau ya Allah, aku kembali kepadamu dan inilah awal aku beriman. Bergetar Musa itu karena iman itu ada awalnya, ada rasanya. Kalian kapan memulai iman? Belum bukan? Baru mengaku-ngaku dari kecil. Karena disuruh ngaku sama orang tua. Itu aja. Tapi awalnya belum. Nabi Musa juga mengawali iman di usia yang sudah sangat sepuh. Dan beliau melakukan pencarian yang sangat luar biasa. Itu diabadikan di Quran surat Al-A'raf ayat 143. Baca nanti ayatnya. Kalau saya bahas nggak cukup waktu. Nabi Ibrahim juga sama, melakukan pencarian. Waktu beliau bertemu dengan bintang, beliau cuma mengatakan, aku tidak suka yang tenggelam. Waktu bertemu dengan bulan, kata-katanya tidak begitu lagi. Apa yang dikatakan Ibrahim? Kalau aku tidak mendapatkan petunjuk, niscaya aku termasuk orang-orang yang sesat. Tapi terus melakukan pencarian. Akhirnya ketemulah matahari. Dan saat bertemu matahari beliau mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Aku tidak musyrik lagi. Bintang, bulan, matahari. Jelas bukan bintang, bulan, matahari yang itu. Itu mati leletik yang geus katingalieun ku Nabi Ibrahim. Ya, cari bintang, bulan, dan matahari di langit yang terdekat. Di langit yang terdekat. Maka di Quran surat Ar-Rahman dikatakan Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain.
Ada 2 matahari yang harus kamu tahu. 1 matahari jasmani, tilu leutik geus ningali. Unggal poe maraneh moyan. Tapi 1 lagi matahari rohani ada di sini. Itu yang dibutuhkan untuk proses fotosintesa rohani. Temukan itu. Kapan? Di sini, saat ini, sekarang. Enggak akan gelap. Terang benerang. Maka di Quran tubuh kita ini digambarkan sebagai pohon zaitun. Zaitunatil la syarqiyah wala gharbiyah. Pohon zaitun ini bukan dari timur, bukan dari barat. Gak dari mana-mana. Dari sini. Ternyata di pohon zaitun ini ada apa? Ada lampu. Ada minyak yang bercahaya walaupun tidak disentuh api. Di Quran dikatakan, walau lam tamsashu nar nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasa. Di pohon zaitun ini ada minyak yang bisa bercahaya walaupun tidak disentuh api. Temukan itu. Kapan? Sekarang, di sini, saat ini. Apa yang kalian lakukan? Cari minyak zaitun. Karena di Quran ada kata-kata pohon zaitun, lalu kita cari pohon yang ada minyaknya. Karena pohon itu mengeluarkan minyak, disebut aja pohon zaitun. Jadi lebih duluan ini di Quran, kata-kata zaitun yang di Quran, pohon zaitun itu bukan dari timur, bukan dari barat, bukan dari mana-mana. Zaitunatil la syarqiyah wala gharbiyah. Sedangkan pohon zaitun yang kita punya, yang ditanam oleh kita, bisa dari timur, bisa dari barat, bisa dari utara, bisa dari selatan. Betul? Cuman karena ada minyaknya disebut pohon zaitun. Oh, kalau kalian sudah pakai minyak zaitun, rasanya sudah top deh jadi orang kaya. Hidupnya sehat. Gitu? Padahal minyak yang dimaksud di Quran yang bisa menyehatkan kita, itu bukan minyak itu. Minyak yang bercahaya walaupun tidak disentuh api. Walau lam tamsashu nar. Walaupun tidak sentuh api, dia sudah bercahaya. Temukan itu dalam dirimu. Cari guru yang bisa menunjukkan itu. Kalau tidak bisa menunjukkan, bukan guru. Kalau cuman ngomong agama, cuman hafalan, itu adalah kebodohan. Karena agama itu harus ada buktinya, harus nyata. Para nabi dan para rasul tidak mengajarkan agama cek jeung cenah. Semua dibuktikannya. Dan ada rasanya. Tidak mungkin sekelas Sayyidina Umar begitu masuk Islam tiba-tiba bergetar setelah mengalami syahadat. Bukan membaca syahadat, mengalami syahadat. Kalau cuma membaca tidak mungkin bergetar. Betul? Kalian saya suruh baca, coba baca. Ikuti saya. Kopi ini rasanya enak. Coba. Ada getarannya? Coba minum kopi. Mau saya bimbing minum kopinya kayak tadi? Mau? Kopi ini rasanya enak. Cukup? Buat apa ngomong gitu? Kopi ini rasanya enak, kopi ini rasanya enak. Minum kopinya kapan? Kalau cuma bilang kopi ini rasanya enak, kita tidak mendapatkan rasa. Tapi kalau minum kopi, gak ada kata-katanya.
dapat rasanya. Pilih mana? Minum kopi dong. Kalian lebih suka ngomong kopi rasanya enak, atau baca buku tentang kopi, dan puas ketika membaca itu, luar biasa. Jadi kesimpulan dari ayat ini, siapa orang bodoh? Yang tidak mau menerima amanah. Satu. Yang kedua, dia terima amanah tapi dia sia-siakan, bodoh juga. Bahkan dikatakan bodoh sekaligus zolim. Tahu artinya zolim? Zolim itu bahasa Arab, artinya gelap. Makanya hijrah itu minaz zulumati ilan nur. Zolim itu gelap. Kita kan kadang-kadang, saya dizolimi. Tar dulu, sama siapa? Sama pasangan hidup saya. Loh, bisa gitu dia menggelapkan kamu? Yang bisa menggelapkan kamu ya kamu sendiri, yang punya lampunya kamu. Paham? Jadi makanya di Quran dikatakan zolimun linapsih. Itu namanya menggelapkan diri sendiri. Orang lain tidak bisa menggelapkan kamu. Yang bisa menggelapkan kamu adalah dirimu sendiri. Sok nempukeun ka batur wae. Nyeri hate cek batur, ku batur. Nyeri hate mah buatan maneh. Diasupkeun kana hate, diasupkeun teu asupkeun hate jangan kumaha maneh. Rek poek rek caang, kumaha maneh. Paham? Jadi